Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, yaitu acara kebaktian Jumat Agung. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur dan bersekutu di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, diejek dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah seharusnya yang terkutuk karena pelanggaran kita, tetapi semua kutuk tersebut telah dipikul Tuhan Yesus, Anak Allah Maha Pengasih, di kayu salib. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut kukagumi, terimalah hormatku. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus kita bebas dari murka Tuhan dan kita hidup semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berlutut di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihani dan tolonglah kami agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP pasal 1 bagian B yang kedua tentang ketritunggalan Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa dan di dalam pernyataannya yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berdasarkan ini, kita menolak ajaran Triteisme yang mengatakan Allah orang Kristen itu ada tiga. Allah Bapalah yang menciptakan, memelihara, dan memerintah segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dari awal hingga selama-lamanya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal itu, Juru Selamat manusia, dan Dia memeteraikan keselamatan itu melalui Roh-Nya, Roh Kudus. Dengan demikian kita dimampukan berseru, "Ya Bapa," kepadanya. Dengan pernyataan itu kita menekankan besarnya kasih Allah Bapa yang menyediakan semua yang diperlukan manusia dalam hidupnya melalui cara yang dimengerti dan tidak dimengerti oleh manusia. Karena itu, kita menolak ajaran yang menyangkali penciptaan Allah atas segala sesuatu. Demikian juga dengan ajaran fatalisme atau takdir, suratan, dan nasib yang menjadikan manusia pasif saja, dan yang mengamati letak bintang, dan yang menafsirkan suratan tangan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hatiku sangat
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar berita sukacita yang memberitakan kepada kita bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah karena dosa dan pelanggaran kita, dosa-dosa dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam penebusan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak jatuh kembali ke dalam dosa, tetapi kita tetap setia kepadanya dengan berpegang dan berdiri teguh di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Marilah kita membaca secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap menajis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Jelas terlihat tiap waktu cahaya kasih setia Tuhanku, terpancar sinar terang dari wajah-Mu, kasih penuh yang tiada batasnya. Seluruh bangsa sungguh merindukan cahaya sinar kasih yang besar, bagai pelaut saat gelapnya malam, merindukan cahaya yang salib-Mu Kristus lambang cinta kasih, penghibur hati yang remuk redam. Kau mengampuni orang yang berdosa dengan kasih setia-Mu yang ajaib. Kami telah lahir dalam hidup baru yang disucikan dengan darah-Mu. Dengan kasih-Mu kami Kau selamatkan.
tercurah darah-Mu Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sunggul-sunggul atau warta bagi kita, setelah ibadah ini dilanjutkan dengan pengumuman Nahohom pukul 14 WITA, disiarkan online untuk kita ikuti bersama di rumah masing-masing. Yang kedua, perjamuan kudus ditunda sehingga dapat dilaksanakan di gereja. Ketiga, Paskah, peringatan kebangkitan Yesus Kristus, dilaksanakan hari Minggu 12 April 2020, sekali ibadah secara online di rumah masing-masing pukul 10 WITA. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara semua yang berada di rumah atau dimanapun sekarang sedang berada mendengarkan khotbah ini, Salam dan salam sehat buat kita semua. Firman Allah yang akan kita dengarkan di peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus Jumat Agung hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Saya akan bacakan dan saudara-saudara semua mengikuti dalam hati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai di situ pembacaan kita, saudara-saudara. Kematian hanya ada satu, yaitu berakhirnya hidup dari dunia ini. Tetapi sebab kenapa seseorang mati itu bisa bermacam-macam. Ada karena sakit penyakit, ada karena kecelakaan atau musibah, ada juga karena memang sudah dimakan usia lalu ajal menjemput. Tapi saudara-saudara, kalau kematian Yesus itu boleh kita sebutkan kematian yang di luar kebiasaan yang saya sebutkan tadi. Sebab dia mati bukan karena sakit penyakit, dia mati bukan karena ada kecelakaan atau musibah, dia mati bukan karena sudah lanjut usia, tetapi kematiannya adalah karena direncanakan Allah demi penebusan umat manusia yang berdosa. Saudara-saudara, itu sebabnya disebutkan bahwa kematian Yesus adalah merupakan sebuah pengorbanan, yaitu dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa-dosa kita.
Kalau disebutkan pengorbanan, maka kita teringat sebuah kisah di Perjanjian Lama, yaitu ketika ketika Allah mau membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Kita ingat ada tulah ke-10. Tulah ke-10 itu adalah kematian anak-anak sulung bagi orang-orang Mesir. Saat itu Allah berkata bahwa supaya setiap keluarga Israel menyembelih seekor anak domba, lalu darahnya dioleskan atau disapukan ke ambang atas atau kedua palang pintu. Darah ini akan menjadi pertanda bahwa mereka adalah umatnya Tuhan. Lalu ketika tulah kematian anak-anak sulung Mesir, di mana Allah akan hadir lewat, akan melihat darah itu, maka terlewatkanlah orang-orang Israel dari kematian anak sulung itu sendiri, atau kita sebut dari tulah itu sendiri. Inilah yang dirayakan oleh orang-orang Israel dengan Paskah, yaitu terlewatkannya orang Israel dari murka Allah yang mengutuk orang-orang Mesir. Saudara-saudara, makna yang baru diberikan kepada Yesus Kristus yang mengorbankan nyawanya, sehingga disebut juga bahwa Yesus itu sebagai anak domba Paskah Allah. Dia menyerahkan nyawanya adalah untuk orang-orang yang berdosa. Menjadi sangat istimewa, saudara-saudara, hal demikian. Sebab kalau ada orang berkorban bagi orang yang baik, menurut saya itu adalah sebuah kelaziman saja. Tetapi kalau Yesus mau berkorban justru kepada orang-orang yang berdosa, maka ini adalah sebuah bukti kasih yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Yesaya 53 ayat 5, mari saudara-saudara kita buka dulu bahwa memang dalam Yesaya 53 ayat 5 itu sudah Yesaya nubuatkan bahwa ada hamba yang menderita, dan disebutkan dalam ayat 5 itu, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, itu memberi makna bahwa memang sebetulnya Yesus itu mati bukan untuk dirinya sendiri. Dia mati adalah untuk kita orang-orang yang berdosa. Maka saatnya sekarang di Jumat Agung ini sebetulnya ketika kita beribadah, ibadah ini penting bukan terutama bagi Yesus sendiri. Tetapi ibadah ini penting, Jumat Agung menjadi sangat penting justru bagi kita umat yang berdosa ini. Oleh karena itu menjadi sebuah atau saat momen yang sangat penting. Di Jumat Agung yang seperti ini kita justru melihat diri kita sendiri, introspeksi terhadap perilaku kita selama ini. Dan akan kita jumpai di sana bahwa kita adalah umat atau insan yang sungguh tidak layak karena banyak sekali dosa-dosa kita. Tetapi lebih baik mengaku diri sebagai orang yang berdosa. Sebab kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, bila kita menyebut diri kita tidak menjadi orang yang berdosa, justru kita adalah seorang pembohong atau pendusta. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kalau kita mengaku diri sebagai orang yang berdosa, maka ada yang siap untuk mengampuni itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara, sekali lagi saat Jumat Agung ini menjadi sangat penting untuk melihat diri kita sebagai orang yang berdosa, sehingga kematian Yesus itu menjadi sangat penting buat kita. Sekali lagi, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kematian Kristus hampir tanpa makna. Tetapi kalau kita mengaku diri kita sebagai orang yang berdosa, orang yang punya kelemahan, orang yang jahat di hadapan Tuhan, orang yang selalu melanggar perintah Allah, maka kematian Kristus itu memberi makna yang sangat penting buat kita, yaitu dia rela berkorban untuk saya. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa saya, untuk kematian saya tadinya
tetapi Yesus sudah menggantikan saya, sehingga sekarang saya memperoleh kehidupan itu sendiri. Itu poin yang pertama dari ayat kita saat ini. Poin yang kedua adalah bagaimana kita lihat bahwa di dalam penderitaan itu Yesus menjalaninya dengan kesadaran yang tinggi. Kita perhatikan betul bahwa sebetulnya bukan hanya mulai di Golgota, tapi sejak dari Gabata, ketika Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, maka dia memikul salib sepanjang perjalanan Via Dolorosa, lalu tiba saatnya disalibkan di Golgota. Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa di tengah-tengah kesadaran yang seperti itu, dia menjalaninya bahwa menderita adalah karena memang seperti itu, supaya karya keselamatan itu terjadi. Maka dia sekarang menjalaninya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Saat-saat yang sangat memilukan itu, dan saat-saat yang menegangkan itu, ketika kegelapan terjadi menutupi bumi ini, disebutkan tadi mulai dari jam 12 sampai jam 3, Yesus merasakan kepedihan yang amat sangat, memikul penderitaan yang sangat luar biasa itu. Maka dia berseru dengan nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebetulnya kata orang penafsir bahwa jeritan ini adalah mewakili jeritan kita sebagai umat yang berdosa. Mestinya kitalah yang harus menjeritkan itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa salah satu akibat dari dosa itu adalah memutus hubungan kita, atau dengan istilah lain disebut merusak hubungan kita dengan Allah. Dan oleh karena itu memang dengan penderitaan, dengan dosa yang sangat berat itu, seolah-olah nampaknya Allah meninggalkan kita. Tapi juga sekaligus kita sebutkan bahwa dengan jeritan ini dimengerti juga sebagai jeritan yang kudus. Dalam bahasa Batak disebut angguk badar nabadia. Apa maksudnya angguk badar nabadia atau jeritan yang kudus itu adalah bahwa jeritan ini bukanlah keputusasaan, tetapi jeritan ini adalah sebuah kerinduan supaya Allah jangan meninggalkan pada saat situasi yang sangat menegangkan itu. Ketika penderitaan, ketika maut sudah begitu di depan mata. Demikian bahwa Yesus itu menyerukan dengan penuh rindu supaya Allah tidak meninggalkannya. Saudara-saudara, itu boleh kita sebutkan bahwa seberat apapun penderitaan, tetapi jeritan kerinduan itu selalu Yesus pendengarkan untuk mewakili jeritan kita juga. Terkadang saudara-saudara, kalau kita menimbang penderitaan kita, kalau kita selalu merasa bahwa beban yang kita pikul begitu berat, saya dalam khotbah-khotbah yang sebelumnya mengatakan supaya jangan penderitaan itu mematikan iman kita. Supaya jangan penderitaan itu justru membungkam mulut kita sehingga tidak mampu menjerit kepada Tuhan. Curhat terhadap orang lain, terhadap apa yang kita derita, atau ketika kita meraung-raung saja dengan kesakitan yang kita derita, mungkin tidak akan ada orang yang peduli. Tetapi saatnya sekarang saudara-saudara kita membuka mulut kita di tengah-tengah penderitaan yang ada, apapun bentuknya itu, termasuk masa-masa kesulitan yang kita hadapi saat ini sebagai dampak dari COVID-19 ini. Bagaimana kita menjeritkan jeritan yang kudus ini di hadapan Tuhan dengan berkata, Allahku, Allahku, janganlah meninggalkan kami. Supaya dengan demikian seruan ini menandakan bahwa kita tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang ada itu. Kesadaran yang kedua yang kita baca dalam ayat kita ini adalah bahwa Yesus tahu betul bahwa saatnya hidupnya akan berakhir. Dia akan masuk ke dalam kematian itu. Maka disebutkan dalam ayat kita, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Dalam Injil yang lain sebetulnya diserahkan dalam bentuk doa. Dia mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan
nyawaku. Sungguh luar biasa di tengah-tengah kepedihan, bahkan kita sebutkan nyawa sudah menjadi taruhan, bahkan ajal sebentar lagi akan menjemput. Tetapi Yesus dengan penuh kesadaran menyerahkan nyawanya kepada Allah. Sebab tubuh bisa dicincang, disiksa, ditindas, tetapi nyawa adalah milik Bapa di sorga. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kesadaran yang seperti ini justru harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Coba kalau Yesus saja memang tahu bahwa saatnya akan berakhir, lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Oleh karena itu setiap saat kita tahu bahwa begitu dekatnya kita dengan maut itu sebabnya kita harus senantiasa menyerahkan nyawa kita kepada Allah. Ingat bahwa di masa penciptaan itu tubuh kita dibentuk Allah dari tanah, tetapi nyawa itu berasal dari Allah. Dan oleh karena itu tubuh kita oleh kematian bisa saja menjadi busuk dan kembali menjadi tanah, tetapi nyawa kita adalah miliknya Tuhan. Ini yang harus menjadi penggugah buat kita semua. Sekali lagi, tubuh fisik kita boleh disiksa, kematian itu bisa menjemput kita, tetapi nyawa kita mestinya menjadi milik Allah. Ini yang harus terus-menerus kita serahkan kepada Tuhan, supaya dengan demikian, kalaupun kematian suatu saat menjemput kita, tetapi nyawa kita, hidup kita itu aman di tangan Tuhan. Saudara-saudara, kita baca dalam ayat kita ini, dan selanjutnya saya mau menekankan poin ketiga dari ayat yang kita baca ini. Di tengah-tengah jeritan yang ada itu, berbagai sikap orang lain yang melihat peristiwa itu terjadi. Ada di antara mereka ketika Yesus meneriakkan jeritan yang kudus tadi, Eli, Eli, lama sabachthani, ada orang mengatakan bahwa Yesus sedang memanggil Elia. Yang lain ada meresponnya dengan memberi asam yang anggur tadi, yang menurut orang-orang ini bisa seperti bius yang mengurang rasa sakit. Tetapi dalam ayat yang lain disebutkan Yesus tidak menerima itu, sebab Yesus mau menderita, menahan rasa sakit itu sampai kematian itu memang benar-benar sungguh-sungguh dijalani. Tetapi ada orang juga yang mengejek, jangan kau beri minum, biarkan saja, mana tahu Elia datang menolongnya. Dan yang lain disebutkan dalam ayat kita ini bahwa ada perempuan-perempuan yang melihat dari jauh. Berbagai sikap orang di sekitar penyalipan Kristus. Tetapi ada yang sangat luar biasa di situ terjadi, saudaraku, justru dari kepala pasukan yang melihat peristiwa itu. Dia mengatakan setelah melihat kejadian itu, sungguh ia ini adalah anak Allah. Pengakuan bahwa kesungguhan Yesus itu adalah anak Allah lahir justru pada saat kematiannya. Dari kematiannya itu justru lahir sebuah pengakuan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah, dan pengakuan ini lahir dari kepala pasukan itu sendiri. Saudara-saudara, ini yang harus sampai berita pesan kematian Yesus ini kepada kita juga. Di sekitar penyalipan Kristus kita saksikan banyak sekali juga sampai sekarang ejekan-ejekan. Banyak sekali juga yang mencoba menutup kesejatian cerita itu dengan mengatakan pada saat gelap terjadi, pada saat itulah Yesus diangkat ke sorga dan digantikan seorang yang lain, bahwa Yesus itu tidak benar-benar tersalibkan. Banyak orang yang justru juga menangisi atau melihat dari jauh, menyaksikan apa yang akan terjadi. Saudara-saudaraku, kita tidak boleh berhenti hanya kepada sikap yang seperti ini. Justru pengakuan iman dari kepala pasukan ini yang harusnya menjadi pengakuan setiap orang Kristen. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Pengakuan iman ini justru membuat kita sungguh-sungguh dalam kekristenan kita. Ketika sekali lagi banyak ajaran-ajaran yang mencoba mengalihkan perhatian kita
supaya kita tidak percaya kepada Yesus yang disalibkan. Tetapi hari ini dan saat ini justru pengakuan yang seperti itulah yang harus ada pada setiap orang Kristen. Mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah yang bersedia berkorban, menyerahkan nyawanya buat kita. Dan oleh karena kesetiaannya dan kesediaannya berkorban untuk mengampuni dosa kita, maka terbangunlah hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga. Dosa-dosa yang merusak tadi sekarang sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Dan harganya dibayar lunas. Dan oleh karena itu, melalui Yesus Kristus sebagai anak Allah, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah juga di dunia ini. Anak-anak Allah yang sudah berhak mengatakan Bapa kepada Allah di sorga. Hubungan yang begitu dekat. Dosa sudah diakhiri dan sekarang kita disambut menjadi anak-anak Allah. Tahukah saudara bahwa dengan identitas ini kita menjadi membangun hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Dan oleh karena itu harta terbesar kita sebetulnya bukan lagi di dunia. Sebab kita diangkat menjadi ahli-ahli waris dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu sebagai pengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini, penderitaan demi penderitaan boleh saja kita alami. Bahkan kematian akan kita temui di suatu saat. Tetapi harta terbesar kita sebagai anak-anak Allah adalah kerajaan sorga. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, barang siapa memiliki pengharapan kepada Yesus hanya untuk di dunia ini, maka dia adalah manusia yang paling menderita. Sebab apa? Orientasi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah bukan hanya bagaimana kita mendapatkan sesuatu di dunia ini, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita bangkit menjadi anak-anak Allah yang memenangkan kematian itu sendiri, dan suatu saat kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah, mewarisi segala kepemilikan Tuhan. Kiranya kita dikuatkan melalui renungan hari ini, supaya menjalani masa-masa sulit ini pun kita belajar dari Yesus yang memiliki kesadaran dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah menyapa kami saat ini. Engkau terangilah hati kami, supaya benar-benar mengerti bahwa kematian-Mu adalah untuk penebusan dosa kami. Biarlah juga dengan menyaksikan penderitaan-Mu yang amat sama, kami diingatkan bahwa Engkau justru adalah anak Allah. Dan di hari peringatan seperti ini, kami mau menegaskan iman kami. Justru melihat kematian-Mu, kami mau berseru bahwa Engkau sungguh adalah anak Allah. Oleh-Mu kami telah Engkau tebus. Oleh-Mu dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Sehingga sama seperti Engkau yang ada anak Allah, kami juga boleh menyeru kepada Allah sebagai Bapa di sorga. Dan itu sebabnya kami juga menjadi ahli-ahli waris di kerajaan Allah yang kekal. Bapa dalam sorga, kami mau bawakan hidup kami dengan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Supaya Engkau Tuhan menjadi juru selamat kami, yang menuntun perjalanan hidup kami dan yang memberikan keselamatan buat kami. Termasuk dalam menjalani masa-masa sulit sekarang ini. Kami mau berdoa supaya bagi setiap korban yang berduka, kiranya Engkau Tuhan yang menghiburkan mereka. Buat mereka sekarang yang sedang dirawat di rumah sakit, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Kau berkati dokter dan para medis yang sedang menyembuhkan mereka. Pakailah Tuhan semua peralatan medis yang dipasangkan dan hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan itu. Tuhan berkati supaya ada kesembuhan itu. Kami juga mau menyerahkan Tuhan, kami semua yang merasa khawatir dan takut untuk penyebaran virus corona ini. Engkau juga memberikan kekuatan buat kami, supaya di tengah-tengah kesulitan itu sendiri pun kami percaya bahwa Allah tak pernah meninggalkan kami. Kami rindu supaya Engkau hadir
untuk memberikan jaminan hidup buat kami semua dan juga memberi keselamatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami di daerah kami di sini maupun di pemerintahan pusat. Biar Engkau berkati seluruh upaya yang mereka lakukan sekarang ini untuk menolong kami mengatasi COVID-19 ini. Juga pemerintahan di seluruh dunia, kiranya Engkau urapi dan berikan hikmat segala upaya yang mereka perbuat, juga Tuhan berkati. Terima kasih, biarlah hari ini kami dapat merasakan kebahagiaan yang sungguh dari-Mu sendiri Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera dalam setiap rumah kami, dan ketika kami berada di rumah juga, kami boleh juga menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami supaya Tuhan yang atur. Terima kasih, ampuni dosa-dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita sambut pemberitaan firman dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 86 ayat 1 dan 3. Saatnya juga kita mengumpulkan persembahan. Kayu salib yang kudus, Allah perlindunganmu menghadapi dosaku saat putus haramu dalam pergumulanku. Allah perlindunganmu. Aku datang padamu, kasihani hambamu. Kau korbankan nyawamu karena kasih setiamu. Sambut aku Tuhanku dan lindungi jiwaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Jumat Agung, selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Salam, damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Oras.
sedalam laut medan hidupku. Nang pero alogoi nang gumalu cara golungangi rongo tusolimi Menak dosu denai ai molo Jesus nama jagaho ai molo Jesus mandongani ho masa kapar marah nang manaho piko di dalani laut tu labuani salpudo sudenai ai molo Jesus nama jagaho ai molo Jesus mandongani ho pesando sudenai ai Jesus to mangabul rohami ai Jesus to wasaba